Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah di minggu ke-18 setelah Trinitatis pada tanggal 3 Oktober tahun 2021 diambil dari yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021 dengan tema keselamatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, semua manusia, itu saudara dan saya, kita semua pasti menginginkan kehidupan yang berbahagia. Dan kehidupan yang berbahagia itu identik dengan kehidupan yang selamat. Dari pagi, siang, sore hingga malam, kita selalu ingin selamat. Terbukti dengan berbagai ucapan yang sering kita ungkapkan. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ditambah lagi ucapan selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup baru, dan masih banyak ucapan selamat lainnya. Juga dalam berbagai aktivitas dan berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini, kita selalu berharap agar kita selamat dalam pekerjaan, selamat di perjalanan, selamat dari berbagai kesusahan, selamat dari berbagai segala sakit penyakit. Artinya, dalam segala hal kita ingin beroleh keselamatan. Dan itulah sebabnya di dalam doa kita selalu memohonkan agar Tuhan memberikan kita keselamatan. Namun saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa kita tidak mampu beroleh keselamatan jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Sebab keselamatan yang sempurna hanya kita peroleh dari Sang Pemilik kehidupan ini, yang telah menciptakan kita dan yang selalu memelihara kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jemaat Tuhan, dalam Alkitab kita dapat menemukan kata selamat sampai 467 kali, dan kata keselamatan sampai 230 kali. Hal itu menunjukkan akan betapa pentingnya keselamatan itu. Firman Allah di dalam Alkitab berisi tentang janji keselamatan yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama dan yang kemudian digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini sangat jelas dipaparkan dalam surat Ibrani ini tentang karya keselamatan yang diperbuat oleh Allah yang telah berulang kali berbicara kepada manusia dengan perantaraan para nabi. Namun manusia sangat sulit untuk menerimanya, dan hingga pada akhirnya
Allah sendiri harus hadir ke tengah dunia ini dengan berinkarnasi menjadi seorang manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada melalui firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Yesus Kristus lebih tinggi dari para malaikat dan namanya lebih indah dari segala nama yang ada, dan Ia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan kerajaannya adalah kekal untuk selamanya. Saudara yang terkasih, melalui teks khotbah minggu ini kita diingatkan agar tetap waspada terhadap arus dunia ini, yaitu segala rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, setiap kebiasaan yang bertentangan dengan kebenaran Allah, dan setiap tindakan yang menjauhkan diri kita dari Allah. Arus kejahatan di tengah dunia ini semakin hari semakin deras. Hantaman gelombang kehidupan yang begitu keras dapat membuat orang percaya tenggelam dan terseret di dalamnya. Sebagai orang Kristen, kita harus berani melawan arus dunia yang menyesatkan itu, bukan malah terbawa arus. Perjuangan orang percaya dapat diibaratkan seperti ikan salmon yang mempunyai keunikan, di mana ikan salmon mampu berenang melawan derasnya arus di lautan hingga kembali ke habitat awalnya, yaitu di air tawar di pegunungan. Walau terkadang sekujur tubuhnya harus terluka akibat bebatuan yang ia lewati, namun ikan salmon itu akan tetap menerobosnya hingga sampai ke tujuan. Demikianlah halnya orang percaya harus berani menghadapi tantangan di tengah dunia ini, walau sulit apapun yang harus ia hadapi. Lalu, bagaimanakah cara kita memusatkan perhatian agar tidak sampai terhanyut? Caranya adalah lewat firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, yaitu dengan memperhatikan apa yang telah kita dengar atau apa yang telah diajarkan kepada kita. Artinya, kita harus mempertajam pendengaran kita akan firman Allah. Semakin kita tinggal di dalam firman Allah, maka semakin kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi arus gelombang kehidupan di tengah dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jika kita tidak kuat, maka kehidupan kita ini yang diibaratkan seperti sebuah kapal pasti akan tenggelam, pasti akan kandas dan terdampar. Tentu saja kita tidak mau hal itu terjadi. Kita mau tetap berlayar dan tiba di pelabuhan yang kita tuju, yaitu surga, tempat di mana kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Memang benar bahwa keselamatan sudah kita peroleh, namun selama kita masih berada di tengah dunia ini, kita masih harus tetap berjuang mempertahankan keyakinan iman kita dengan segenap hati kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar yakin bahwa berita keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah jauh lebih utama dari segala-galanya. Karena itu, jangan pernah menyia-nyiakannya, sebab barang siapa yang menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah, maka ia akan beroleh penghukuman. Kita harus bersyukur karena telah beroleh penebusan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan rasa syukur itu hendaknya ditindaklanjuti dengan tetap bersedia memikul salib, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, berani melawan arus dunia ini dan memiliki kehidupan yang berbeda adalah kehendak
Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih, dalam Alkitab kita dapat belajar dari kisah Yosua dan Kaleb yang berani menyatakan apa yang sebenarnya, tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh 10 orang pengintai lainnya. Mereka punya prinsip dalam hidupnya. Demikian halnya dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka tetap setia beriman hanya kepada Tuhan Allah, sekalipun mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, namun iman mereka tidak goyah sedikit pun. Dan oleh karena itu, pada akhirnya mereka selamat. Dengan demikian, saudara yang terkasih, kita juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus berani menunjukkan kesetiaan dan keteguhan iman kita dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat bahwa ukuran keselamatan tidak terletak dalam identitas kita, baik itu lewat berbagai kartu tanda pengenal yang kita miliki. Ukuran keselamatan tidak terletak pada rutinitas ibadah yang kita lakukan secara formalitas. Namun keselamatan terjadi jika kita telah meninggalkan segala jalan hidup kita yang lama, segala dosa dan pelanggaran, yang digantikan dengan kesungguhan percaya, menerima dan mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan adapun pesan utama Alkitab yang harus disampaikan kepada semua makhluk adalah bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui Tuhan Yesuslah kita akan sampai kepada Bapa dan beroleh hidup yang kekal. Itulah keselamatan yang sempurna, keselamatan yang diberikan oleh Allah. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang dapat menjadi perenungan bagi kita tentang betapa pentingnya keselamatan itu. Ini adalah sebuah kisah tentang prajurit yang sedang bersiap menuju medan perang dengan naik ke sebuah pesawat tempur. Dalam proses persiapan di ruang tunggu bandara, para prajurit diperintahkan untuk mengenakan parasut. Tibalah giliran mereka satu persatu masuk ke sebuah ruangan, kemudian seorang awak pesawat memberikan sebuah parasut. Awak pesawat ini berkata kepada setiap orang yang datang ke tempat itu, "Ini adalah parasutmu, dan parasut ini akan membuat penerbanganmu menjadi lebih nyaman." Lalu setelah mereka mendengarkan aba-aba dari awak pesawat itu, maka mereka pun mengenakan parasutnya dan kembali menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan untuk itu. Namun setelah beberapa menit, beberapa di antara mereka merasa parasut itu tidak nyaman untuk dipakai. Akhirnya mereka pun mulai berniat untuk melepaskannya. Terlebih mereka sudah melihat sebagian di antara para prajurit sudah ada yang tidak menggunakan parasutnya. Mereka meletakkannya di tempat itu begitu saja. Setelah itu masuklah juga beberapa prajurit dalam ruang tunggu. Kemudian seperti biasa, awak pesawat yang lain memberikan sebuah parasut kepada orang tersebut. Dan ia berkata, "Ini adalah parasutmu."
Di tengah penerbangan akan ada waktu di mana kamu harus melompat turun. Dan parasut inilah yang akan menyelamatkanmu dan yang akan membuatmu mendarat dengan selamat. Itulah yang disampaikan kepada prajurit itu. Kemudian prajurit itu mengenakan parasutnya dan menunggu di ruang tunggu seperti yang lain. Seperti para prajurit yang lain, orang tersebut pun juga mulai merasa tak nyaman ketika menggunakan parasut itu. Dan ketika ia melihat di sekitarnya, sudah ada beberapa yang melepas dan meninggalkan parasutnya. Ia pun hampir tergoda. Tetapi karena ia mengingat bahwa parasut itulah yang akan menyelamatkannya, maka ia tetap setia, tidak mau melepaskannya. Walau berat, walau harus keringatan, ia tetap memikul parasut itu. Akhirnya semua prajurit masuk ke dalam pesawat tempur dan pesawat itu pun terbang. Setelah beberapa waktu di udara, pesawat tersebut pun tertembak oleh pesawat musuh dan mulai meluncur jatuh ke bawah. Mereka yang memiliki parasut melompat dan membuka parasut mereka, dan akhirnya mereka selamat. Sedangkan mereka yang tidak memiliki parasut tidak dapat keluar dari pesawat dengan selamat. Itulah akibat dari ketidaksetiaan mereka dalam mengenakan parasut itu. Saudara terkasih, kisah ini adalah sebuah gambaran tentang keselamatan. Para penumpang pesawat menggambarkan diri kita. Pesawat tersebut menggambarkan kehidupan kita. Dan parasut itu menggambarkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Dan lompatan yang mereka lakukan saat itu menggambarkan perpindahan dari dunia ini ke kehidupan yang selanjutnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Yesus bukanlah suatu atribut yang akan membuat hidup kita menjadi lebih enak dan menyenangkan senantiasa. Namun akan ada banyak tantangan yang harus kita lalui di dalam dunia ini. Namun satu hal yang pasti, hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat mengirimkan kita dari dunia ini ke dalam kehidupan yang berikutnya dengan selamat. Karena itu, jangan pernah melepaskan parasutmu jika engkau hendak ingin selamat. Jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagimu. Jangan pernah melepaskan Yesus oleh karena kenikmatan dunia ini. Saudara yang terkasih, dari semua yang dipaparkan dalam khotbah minggu ini, hal itu telah membimbing kita untuk semakin memahami bahwa keselamatan hanyalah berasal dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, kita sebagai umat yang telah beroleh keselamatan itu, selayaknya lah mengucap syukur karena keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah keselamatan yang terbesar, yang melebihi segala apa yang ada di dalam dunia ini. Karena itu, bersyukurlah atas semuanya itu. Jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sekali mengikut Tuhan Yesus, maka sampai selamanya kita harus tetap mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai umat yang telah diselamatkan, hiduplah dalam kekudusan dan jadilah saksi berita keselamatan itu. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa keselamatan dan hidup yang kekal hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan melalui pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuntunlah kami selalu
agar tetap setia dan tidak menyia-nyiakan keselamatan itu. Dan pakailah kami menjadi alat-Mu di tengah dunia ini untuk memberitakan keselamatan yang besar yang telah Engkau berikan itu, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Dimuliakanlah nama-Mu kekal dan untuk selama-lamanya. Amin.